Halo Wahana People, apa kabar? Luar biasa. Dokter Andreas, kali ini Ya, kita akan berbicara mengenai low back pain. ya, Nah, mungkin sebagian viewers atau yang selalu ikutin channel National Hospital mungkin menunggu-nunggu momentum untuk membahas soal low back pain itu sendiri, dokter. Yang mana terkadang low back pain ini sering diartikan juga sebagai nyeri pinggang gitu, dokter ya. Nah, ketika nyeri pinggang ini menjadi problem yang serius, itu ketika kita mengabaikannya, dok. Bagaimana menanggapi terkait dengan low back pain ini, dok, sehingga bisa menjadi masalah yang serius buat kita. ya. Terima kasih Kenia atas kesempatannya ya. Jadi untuk low back pain ini saya menggunakan istilah dalam bahasa Indonesia. Jadi nyeri punggung bawah ya. Jadi nyeri punggung bawah ini sesuai namanya nyeri pada punggung bawah ya. Nyeri itu ya semua perasaan tidak nyaman, sakit ya, pegel linu, boyoon, semua istilah yang bisa kita gunakan untuk mendeskripsikan suatu proses nyeri atau rasa yang tidak nyaman itu di area punggung bawah. Punggung bawah itu kalau sebagai gambaran di daerah rusuk ya, tulang rusuk terakhir kita, kita tarik garis ke belakang ya, sejajar dengan itu dari area tersebut sebagai batas atas sampai ke lipatan panggul atau bokong ya, lipatan bokong bagian bawah ya, batas bawahnya. Jadi antara rusuk ke bawah itu adalah area punggung bawah ya. Dan kalau ada nyeri di daerah situ, ya apapun yang dirasakan oleh pasien kita bisa kategorikan sebagai nyeri punggung bawah ya. Oke, baik. Nyeri punggung ya, dok ya? Iya. Bukan pinggang ya, dok ya? Kalau pinggang itu bahasa Inggrisnya flank ya. Oke. Flank. Jadi kalau pinggang itu sebenarnya lebih ke tepi ya, tepi luar, baik. luar kanan maupun luar kiri. Oke. Ya sebenarnya kalau untuk nyeri ini kan memang pasien ini atau kita yang awam mungkin sulit ya mengetahui ini sebenarnya berasal dari mana ya. Ya kadang-kadang dokter pun atau tenaga medis harus mengevaluasi dulu kira-kira problemnya dari organ mana ya. Tapi untuk yang kali ini mungkin diskusi kita batasi di punggung ya. Punggung ya. Bawah. Jadi problemnya keterkaitan dengan struktur di tulang belakang. Oke, baik. Berarti NH People, tadi saya agak salah mengartikan ya, nyeri pinggang. Tadi saya bilangnya nyeri pinggang ya, dok ya. Baik, sekarang sudah diluruskan ya. Low back pain adalah nyeri punggung belakang, begitu ya. Nah, dokter, berbicara mengenai low back pain itu sendiri, apa sih, dok? Sebenarnya penyebab dari low back pain itu kalau bisa kita telisik lagi ya, dok ya. Ya, pertanyaan yang baik ya. Jadi, nyeri punggung bawah itu sebenarnya merupakan suatu gejala atau simptom ya, yang bisa merupakan bagian dari penyakit yang lain ya. Jadi, ibaratnya seperti orang demam. Demam itu merupakan gejala, demam bisa karena infeksi ya, yang paling sering bisa karena proses peradangan yang non-spesifik atau autoimun ya. Nah, di sini juga sama, nyeri punggung bawah ini sebagai simptom atau gejala ya. Nah, kalau ditanya penyebabnya, sebenarnya ada beberapa ya. Kita bisa bagi berdasarkan penyakitnya ya. Berdasarkan penyakit ada yang kalau kita bilang sekitar 70-80% itu adalah mekanikal atau non-spesifik. Jadi sebenarnya itu merupakan suatu proses yang benign atau tidak berbahaya ya. Misalnya ini salah posisi duduk ya, atau kebanyakan membungkuk, posturnya kurang baik gitu ya. Ya, terus faktor kebiasaan ya, dan yang lain-lain. Jadi ini sifatnya sementara dan tidak berbahaya ya. Tapi memang di beberapa persentase yang lebih kecil ya, sekitar 10-30% itu adalah nyeri punggung yang penyakit disebabkan oleh penyakit serius ya, atau penyakit yang lebih dari sekedar cuman hanya postur ya. Ya ini misalnya salah satunya karena kanker ya, ada penyebaran tumor di tulang belakang misalnya ya, atau karena infeksi ya, karena kita ini negara yang endemi TB ya, TBC ya. Jadi seringkali kita temukan ada nyeri punggung bawah setelah dievaluasi lebih lanjut ternyata itu merupakan suatu proses infeksi di punggung bawah. Itu juga bisa terjadi ya. Atau karena autoimun ya. Ini mulai sering ya. Sebenarnya mungkin dari dulu juga sudah sering, tapi karena kita kurang aware dengan ini jadi kita tidak berpikir ke arah sana ya. Tapi semakin kesini kan teknologi semakin maju, dokter juga semakin berpengalaman, jadi akhirnya kita banyak menemukan case-case yang disebabkan karena autoimun, bahkan pada usia yang relatif muda ya, di dekade 30-40an kita juga bisa temukan ya. Dan ada juga nyeri punggung bawah yang berdasarkan gejala ya, ada yang
istilahnya menyebar atau menekan saraf ya, sehingga ada gejala-gejala penekanan saraf, atau ada pula yang nyeri punggung yang dominannya itu di daerah punggung bawah, jadi tidak menyebar ke kaki gitu ya. Oke. Gitu. Baik dokter, berarti memang low back pain ini sesuatu yang kalau diabaikan atau tidak menjadi concern kita untuk bisa ditangani dengan segera atau mencari penanganan yang tepat dengan konsultasi bersama dokter yang tepat, maka akan menjadi case yang fatal juga ya dok ya? Ya, ya. Baik dokter, bahkan kalau kita boleh sharing nih dok, di National Hospital itu beberapa pasien itu bisa sembuh dengan diagnosa low back pain, baik dengan tindakan terapi dan sebagainya macamnya. Jadi memang sekalipun low back pain itu bisa menjadi penyakit yang fatal, maka masih ada ya dok ya harapan untuk bisa sembuh itu kemungkinan bagaimana dok? Ya, ini mungkin menyambung yang tadi ya. Ya. Jadi kalau berdasarkan klasifikasi yang tadi saya sebutkan ya, tergantung dari diagnosis akhirnya apa ya. Kalau memang itu suatu proses infeksi dan kita bisa cepat menangani dengan terapi yang tepat, harusnya tingkat kesembuhannya juga tinggi ya. Kalau misalnya karena proses keganasan ya, memang dengan terapi yang agresif yang sesuai ya, kemoterapi, radiasi, atau kalau perlu pembedahan itu juga bisa diatasi ya. Atau kalau autoimun ya memang kita memberikan terapi yang adekuat ya, itu juga bisa membaik ya. Dan kalau memang dia suatu proses low back pain yang mekanikal ya, mekanikal itu yang tadi yang relatif benign atau tidak berbahaya, itu pun kita punya banyak solusi terapi yang ya setiap pasien itu kebutuhannya berbeda-beda ya, dan kita harus menyesuaikan dengan indikasi kebutuhan pasien ya. Tapi intinya kalau memang kita tangani dengan benar dan tepat, seharusnya bisa mendapatkan tingkat kesembuhan yang tinggi. Oke, dokter. Nah, menarik nih dok ya. Ketika kita sudah berbicara mengenai pemaknaan low back pain itu sendiri, kemudian gejala dan penyebabnya seperti apa, yang tidak kita sadari juga, maka tentu ada solusi ya dok ya. Solusi itu tidak hanya penanganan dokter ya, seperti yang kita tahu bahwa solusi itu ada pencegahan dan juga penanganan. Kalau dari dokter Andrea sendiri nih dok, untuk NH people yang sedang menyaksikan itu, solusi terbaik, pencegahan terbaik, penanganan terbaik, itu seperti apa sih dok? Ya, kalau untuk solusi ini kembali lagi ke penyebabnya ya, penyebabnya apa. Jadi kalau ini mungkin saya singgung sedikit, saya mundur ke belakang. Jadi apa sih hal-hal yang bisa meningkatkan risiko kita untuk menderita nyeri punggung bawah ya? Jadi sebenarnya ada beberapa. Yang pertama dari diri kita sendiri ya, faktor biologi lah kita bilang ya. Jadi misalnya umur ya, usia ini secara alami kita memang nggak bisa, faktorku ya, tidak bisa dikontrol ya, itu di luar kuasa kita ya. Kita bisa memperlambat penuaan secara real ya, secara biologis, tapi untuk umur kronologis ini kan tetap berjalan ya. Dan semakin tua seseorang ya, semakin tinggi resikonya untuk mengalami nyeri punggung, karena kan ini semua organ akan menua pada waktunya ya. Yang kedua juga karena faktor gaya hidup ya. Jadi yang sering mungkin kurang tepat ya, tapi yang malah justru yang kita bisa kontrol sebenarnya ya. Jadi misalnya duduknya ini tidak tegak ya cenderung. Jadi saya mau menegakkan badan. Iya, benar. Biasanya suka tiduran gini di ya. Menurut dokter, kira-kira kalau boleh saya potong dok, itu hal yang sederhana yang kita sering sepelekan sih dok ya. Itu berpengaruh juga ya. Berpengaruh sekali ya. Dan kalau ini kan sederhana tapi diulang-ulang dalam waktu yang lama ya. Iya. Dalam satu hari mungkin Kenia duduk berapa jam kira-kira? 24 jam sih. Waduh. Tidur sambil duduk berarti ya? Iya, karena kan ketiduran. Oh iya. Baik dok. Ya, jadi itu ya bisa juga karena salah satunya sering merokok ya. Smoker merokok itu juga lebih berisiko ya. Karena kan nikotin itu menghambat aliran darah. Dokter. Ke bantalan ya, atau ke disc ya, diskus intervertebralis ya, jadi bantalan di tulang belakang. Dan itu juga salah satu faktor yang meningkatkan risiko menjadi nyeri punggung bawah ke depannya ya. Kemudian ya terkait duduk tadi, kalau duduknya tegak tapi durasinya terlalu lama ya, itu juga faktor risiko ya, terutama pekerja kantoran ya, pejuang rupiah ini ya. Ya, itu juga risiko ya. Makanya kalau sekarang sitting is the new smoking ya. Jadi kalau zaman dulu orang merokok, tapi sekarang duduk lama itu pun ya faktor risiko ya, sama bahayanya seperti kalau seseorang itu merokok ya.
Jadi makanya kalau di luar trennya sekarang bekerja sambil berdiri ya. Makanya kan ada meja yang hidrolik gitu ya. Oke. Salah satunya supaya meringankan beban di punggung. Oke. Dan bantalan itu mendapatkan nutrisi bila ada perubahan tekanan dari kita ya. Jadi perubahan tekanan itu dicapai kalau ada perubahan postur. Jadi dari duduk ke berdiri, jalan, ya itu bisa memberi makan atau nutrisi dari bantalan. Ya. Oke, baik. Kemudian ada faktor lain ya. Ya kalau kita masuk ke spesifik dari penyakitnya sendiri ya. Kalau untuk penyakit ini kan ada infeksi ya, otomatis kita harus ya daya tahannya lebih kuat ya. Kemudian ada risiko osteoporosis pada orang yang sudah berusia itu juga. Jadi suplementasi vitamin D dan kalsium itu juga sama pentingnya ya. Dan physical activity ya, atau kurang berolahraga. Kurang itu berolahraga. juga, ya sedentary lifestyle ya, gaya hidup sedenter. Dan kurang aktivitas, jadi tidak hanya olahraga tapi juga ya kemana-mana kita dengan kendaraan misalnya, atau naik turun dengan elevator ya, itu juga menurunkan mobilisasi ya, mobilitas kita. Jadi tidak aktif atau pasif ya, itu juga meningkatkan risiko terjadinya nyeri punggung bawah. Oke. Baik dokter, berarti kita mau sampaikan nih dok, peserta awam tuh banyak menanyakan mitos atau fakta bahwa orang yang identik pekerja keras, mungkin dengan rutinitas yang angkat beban atau pekerjaan yang berat itu atau katakanlah orang tua ya dok ya, kita berbicara orang tua atau faktor U tadi, itu adalah orang yang rawan terkena low back pain. Mitos atau fakta dok? Fakta. Tapi fakta yang kurang lengkap ya, karena tidak semua nyeri punggung bawah harus berusia dan tidak semua nyeri punggung bawah harus bekerja keras ya. Jadi kalau dibilang usia muda ya, usia muda juga banyak nyeri punggung bawah karena ya sedenter itu gaya hidup ya, kembali lagi ya. Jadi gaya hidup sedenter itu tidak hanya di kaum yang sudah berusia tapi juga anak muda ya. Baik. Usia muda juga sedenter ya, kita juga risiko ya, karena pekerjaan kita adalah pekerjaan yang non fisikal ya. Jadi banyak di depan komputer misalnya ya. Online gitu ya. Online ya, itu juga meningkatkan risiko sebenarnya ya. Kemudian kalau untuk bekerja keras ya, contohnya kita mungkin kerja kerasnya tidak dalam bentuk fisik ya, tapi dalam bentuk pikiran ya. Dan nyambung ke sana stres ya, cemas, depresi itu juga berdasarkan studi ya. Juga salah satu yang berasosiasi dan meningkatkan risiko terjadinya nyeri punggung bawah. Ya. Jadi izin dokter, berarti memang semuanya itu saling berkaitan dokter ya. Jadi tidak hanya terjadi pada orang tua atau rawan terjadi pada orang tua saja atau yang pekerja berat angkat beban, tetapi tidak disadari ketika kita sebagai generasi milenial, generasi alpha yang memang sangat workaholic ya dok ya. Jadi memang 24 jam habis digunakan untuk megang handphone, duduk 24 jam katanya. Iya, siap. Duduk selama 24 jam di depan PC gitu dok ya. Atau sekedar main handphone, duduk di rumah. Itu ternyata juga bisa menyebabkan low back pain atau nyeri punggung belakang. Jadi tidak hanya semata sering terjadi pada orang tua gitu ya. Terkadang kita jarang nyapu aja memang bisa jadi faktor ya dok ya. Malah mungkin izin dok, banyak yang mengira bahwa low back pain itu terjadi orang yang hiperaktif dok, yang sering olahraga, terus akhirnya kalau kita biasanya orang itu mikirnya kita sakit punggung itu karena banyak aktivitas. Nah itu mitos atau fakta sih dok? Itu juga fakta sebagian ya, sebagiannya. Jadi mungkin saya masuknya lebih ke komunitas atau kalangan yang spesifik ya. Baik. Pada atlet ya, atlet atau olahragawan ya, yang mungkin postur atau tekniknya kurang tepat ya. Beberapa diantaranya misalnya weightlifting ya, orang yang angkat beban ya dengan posisi atau postur yang kurang tepat mengangkatnya ya, atau warming up-nya kurang ya, atau mengangkatnya over capacity misalnya ya, lebih bebannya lebih berat daripada yang dia bisa angkat gitu ya. Bukan beban hidup ya, ini ya beban fisik ya. Nah siap, itu sering ya, itu juga bisa menjadi salah satu penyebab punggung bawah ya. Baik dokter, berarti dok memang siapa saja bisa terkena low back pain ya, mau yang dia pekerja keras atau malah rebahan aja itu semua bisa terkena low back pain. Jadi jangan terlalu percaya diri juga ya.
Nah, pertanyaannya adalah dok, apa sih take home message yang bisa diterima oleh viewers kita ini yang memang baik yang sudah terkena atau yang belum gitu? Ya, baik NH People. Jadi kalau kita bicara nyeri punggung bawah, ada dua yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bagaimana cara mencegah nyeri punggung bawah, dan kalau sudah terjadi apa yang harus dilakukan ya. Untuk yang mencegah, jadi yang pertama kita bisa terapkan gaya hidup sehat. Tadi saya sudah sebutkan beberapa penyebab ya, atau hal-hal yang meningkatkan risiko terjadi nyeri punggung bawah ya. Jadi misalnya kita harus stay aktif ya. Jadi kalau ada pilihan naik tangga atau naik eskalator gitu ya. Naik apa dok? Mending naik tangga ya. Naik tangga, naik tangga ya. Tapi harus disesuaikan dengan kemampuan juga ya. Oke, baik. Harapannya tinggi, tapi kalau kemampuan terbatas juga kita harus realistis ya. Kalau ada gangguan jantung misalnya ya, atau memang secara fisik lemah sekali ya, kita sesuaikan dengan kemampuan kita ya. Tapi pada umumnya secara garis besar ini ya, harus stay aktif ya. Yang kita bisa lakukan untuk tetap bergerak itu kita harus lakukan ya. Yang kedua juga harus olahraga ya. Oke, baik. Olahraga ini yang direkomendasikan memang yang low impact ya, atau yang tidak menimbulkan tekanan atau beban yang berat di tubuh ya. Misalnya seperti jalan cepat ya, jogging, kemudian berenang, sepeda statis, itu bisa direkomendasikan atau dipertimbangkan ya. Lalu yang ketiga, kalau bagi yang merokok ini ya, kalau bisa sih stop rokoknya ya. Merokok itu kalau di kotaknya itu dapat menimbulkan gangguan penyakit jantung ya, kehamilan, janin ya. Tapi itu tambahkan juga nyeri punggung bawah. Nyeri punggung bawah. Karena salah satu yang sudah terbukti ya. Itu. Kemudian secara ini ya, secara lebih spesifik ya mungkin ya. Jadi bagi yang ini banyak duduk ya. Itu juga harus diimbangi dengan stretching ya, atau latihan exercise ya, melonggarkan otot ya, supaya tidak beban yang berlebihan di punggung ya. Baik. Kemudian yang kedua, untuk bagi yang sudah terkena nyeri punggung bawah ya kita harus perlu ingat secara statistik ya, 70-80% itu sifatnya mekanikal atau benign, jadi sifatnya temporer, sementara, dan tidak disebabkan oleh penyakit yang berbahaya atau yang serius ya. Tetapi ya ada sebagian yang istilah kita itu red flag ya. Red flag itu yang kita perlu diagnosis atau deteksi segera dan kita terapi segera ya. Jadi kalau memang teman-teman tidak yakin ini nyeri punggung bawah, atau yang sudah persisten atau berulang misalnya ya, hilang timbul tetapi tidak pernah benar-benar hilang ya itu sebaiknya ada kemungkinan untuk memeriksakan ya, sebaiknya memeriksakan ke dokter atau ke layanan kesehatan terdekat untuk dievaluasi lebih lanjut. Ya, dan sebenarnya kalau di sini di National Hospital kita punya modalitas yang lengkap ya, dengan tim multidisiplin ya. Mungkin kita bahas sedikit tentang terapinya ya. Jadi secara umum kita bisa berikan obat-obatan ya, medikamentosa, dan kemudian kita kombinasi juga dengan physical therapy ya, atau fisioterapi untuk meningkatkan tingkat kesembuhan ya, mempercepat juga dan memaksimalkan proses recovery atau pemulihan ya. Dan kalau memang untuk ada nyeri punggung bawah yang ada problem tersendiri ya, yang spesifik, misalnya ada penekanan saraf ya, atau ada problem di sendi ya, facet joint misalnya. Nah, itu kita bisa lakukan yang lebih step up lah ya, di atas daripada sekedar obat dan fisioterapi memang apabila diperlukan ya, atau tidak membaik dengan terapi yang standar gitu ya. Misalnya seperti dengan interventional pain management ya. Dan apabila memang ada tipe nyeri punggung bawah yang lebih daripada itu ya, yang persisten, yang kronik ya, atau yang berbahaya ya, relatif berbahaya karena tulang belakangnya tidak stabil dan seterusnya ya, itu memang kalau diperlukan bisa sampai ke level pembedahan ya. Itu kira-kira begitu ya. Luar biasa, sangat lengkap ya edukasi dari Dr. Andreas ini. Justru ini akan menjadi penting sekali dokter, yang nantinya kita akan membagikan informasi ini. Dan tentunya yang lebih menarik adalah mengetahui terapi yang sudah tersedia di National Hospital, yang dilakukan oleh dokter spesialis neurologi, khususnya di National Hospital gitu ya. Yang memang dari beberapa pengalaman National Hospital ini memang bisa menyembuhkan low back pain ya. Nah, NH People bisa langsung cek di Instagram National Hospital Surabaya, itu sudah banyak dokter testimoni
testimoni-testimoni pasien dengan low back pain yang ditangani dengan dokter spesialis neurologi. Gitu dokter. Nah, ini yang menjadi topik menarik untuk kita bahas di next konten bersama Dokter Andreas lagi mengenai terapi-terapi dan macam-macam penanganan baik yang dari yang lama ya dokter ya hingga terupdate hingga yang tercanggih sekalipun ya. Jadi NH People jangan lupa untuk tetap pantau kegiatan kita, channel YouTube kita, kemudian kita juga ada National Hospital Instagram, TikTok juga ada dokter. Jadi tentunya kita akan memberikan fasilitas teman-teman untuk mengetahui seberapa lengkap fasilitas medis di National Hospital ini. Baik, kami ucapkan terima kasih untuk Dr. Andreas dan juga NH People. Thank you NH People. Terima kasih NH People. Jangan lupa untuk tunggu konten kita selanjutnya di National Hospital. Sampai jumpa.